warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Rindu Fajar Islami LCMAG selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam Keperawatan 2C, dan kepada rekan-rekan sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya Nurlaila Rizky dengan NIM 2307104 dari Program Studi Keperawatan 2C Universitas Pendidikan Indonesia akan menyampaikan uraian singkat yang bertemakan sholat. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas salah satu masalah yang sangat penting, yaitu salah satu rukun Islam yang kedua, sholat. Allah berfirman dalam surat At-Taha ayat 14 yang sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya aku, maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat At-Taha surat ke-20 ayat 14. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, tentunya hukum melaksanakan sholat itu wajib mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Allah juga memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mentauhidkan Allah dan menegakkan sholat. Sholat ini merupakan tiang agama, seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi wa amuduhus sholatu. Tiang agama Islam ini adalah sholat, hadis riwayat At-Tirmizi, yang artinya sholat itu wajib dan harus dilakukan. Maka tentang sholat ini, Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat berbeda dengan yang lainnya. Isra artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di sanalah Rasulullah berbicara dengan Allah, pencipta kita dan pencipta alam semesta. Dan kemudian Allah memberikan kita hadiah, yaitu sholat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Yang awalnya 50 waktu sholat, sampai sekarang ada 5 waktu sholat yang kita kenal sebagai sholat wajib. 5 waktu sholat ini Allah katakan tidak akan Allah rubah lagi. Jadi ini wajib dilaksanakan. Ini rukun Islam dan berat hukumnya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam agama Islam sendiri, sholat itu diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh dan akhirnya roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangganya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelaksanaannya, sholat ini nggak cuma sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti bahwa seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mudah bahkan tanpa ada rasa sesal meninggalkan sholat? Berapa banyak orang yang dengan santai meninggalkan sholat subuh karena nonton bola atau mengerjakan tugas malaman? Berapa banyak pekerja yang rela meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia semata karena mungkin pekerjaannya sedang sibuk atau dagangannya sedang banyak pembeli? Bukankah dalam satu hari itu ada 24 jam? Bukankah itu waktu yang sangat lama? Apakah tidak bisa bagi kita meluangkan hanya 5-10 menit saja melaksanakan sholat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harusnya tidak muncul jika kita merupakan seorang muslim yang baik. Pertanyaan-pertanyaan di atas sudah seharusnya kita buktikan dengan selalu menjalankan sholat wajib dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara orang-orang mukmin dengan orang kafir adalah sholatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
Sebagai umat Islam yang baik, tentunya kita harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu sesibuk apapun kita di dunia ini. Sholat adalah hadiah spesial loh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Hadiah ini luar biasa karena bisa membuat kita dekat dengan Allah dan mendapatkan banyak manfaat. Sholat itu diibaratkan bahwa kita bisa berbicara langsung dengan Allah loh. Kita bisa curhat, meminta apa saja, dan berterima kasih kepada Allah. Bayangkan, seandainya kamu bisa berbicara langsung dengan orang yang kamu sayangi, bukankah kamu sangat senang? Nah, begitu juga dengan kita. Seharusnya kita sebagai umat muslim sangat senang dengan adanya sholat ini karena bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga dapat membuat kita menjadi lebih disiplin, fokus, dan tenang. Ketika sholat, kita harus fokus pada gerakan kita atau yang biasa disebut tumakninah dan juga fokus pada bacaan kita yang disebut khusyuk. Sehingga pikiran kita menjadi tenang dan jauh dari hal-hal negatif. Pada dasarnya, sholat itu akan menuntun seseorang menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa rendah hati, berbudi luhur, takwa, dan menjalankan perintah Allah juga disiplin akan waktu. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dengan demikian, seharusnya seorang mukmin yang terbiasa sholat 5 waktu akan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan akan menjalankan seluruh perintah Allah. Seorang mukmin yang terbiasa sholat 5 waktu, hakikatnya akan bisa disiplin waktu, bisa menjaga kebersihan, bisa menepati janji, bisa berpikir dengan positif, dan dapat menjaga kesehatan. Semakin jelas bahwa orang yang mengerjakan sholat akan mendapat kemuliaan di sisi Allah, termasuk dimudahkannya segala urusan di dunia seperti rezeki, dan Allah akan menampakkan tanda-tandanya lewat wajahnya yang berseri dan bercahaya. Sholat juga merupakan kunci kebahagiaan loh. Dengan sholat kita bisa merasakan kedamaian dan ketentraman dalam hati. Kita juga lebih semangat untuk melaksanakan kebaikan. Kalau kamu lagi ada masalah, gak perlu capek-capek ngetik di sosmed dan curhat di sosmed, apalagi harus pergi keluar kota buat ketemu bestie kamu. Cukup curhat sama Allah lewat sholat dan doa. Maka kita harus jaga hadiah spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu dengan menjaga sholat tepat waktu dan dengan khusyuk. Ingatlah, sholat itu tiang agama Islam. Jika tiangnya kuat, maka agama kita pun akan kuat. Sebelum saya menyelesaikan uraian pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang dengan sengaja dan dengan mudahnya meninggalkan sholat. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk mendirikan sholat dan saling menasihati dalam kebaikan serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.